Egy Sujana merasa diri paling suci di dunia ini sehingga meminta Jokowi untuk bertaubat ya. Dia terang-terangan meminta Pak Jokowi bertaubat dan meminta maaf kepada rakyat di seluruh Indonesia seperti halnya mantan Presiden Soeharto. Dan inilah pernyataan Egy Sujana. Kalau kau nggak taubat, kau tetap belagu, mampus kau punya keluarga nanti dikejar-kejar. Se-Indonesia, sedunia aja kau udah dikejar oleh OCCRP. Yang terakhir, Jokowi masih ada waktu. Anda tobat, clear, minta maaf, persislah kayak Soeharto. Soeharto 32 tahun, dasarnya kurang apa dia tuh, menjolimi rakyat ini. Tapi dia mundur, sadar dia salah, dia mundur. Itu Soeharto. Jadi di akhir hidupnya happy ending, keluarganya dikejar-kejar. Kalau kau nggak taubat, kau tetap belagu, mampus kau punya keluarga nanti dikejar-kejar. Se-Indonesia, sedunia aja kau udah dikejar oleh OCCRP. Dengan dia muncul melaporkan, itu kan blessing, bos. Susah membuat dia muncul itu. Dia ngasih surat kuasa kepada Otto. Nah, ini jangan lupa nih, Jokowi saya gugat dua versi. Versi pertama presiden, debat dengan hakim, hakim mengasih usul, jangan jabatan presidennya. Karena dua kali saya gugat dalam pengertian presiden, yang datang jaksa agung, yang datang menteri seknek. Walaupun anak buahnya, ku lawan. Gue gak gugat lo, yang gue gugat Jokowi presiden. Ya kami ini ditugasi, kami ini ya, kita gak bisa jawab juga kan. Dalam arti emang tuh logika struktur kan. Baiklah Pak Hakim, bagaimana saran Pak Hakim? Hakim yang nyarankan waktu itu diganti aja pribadi. Betul semua? Saya gantilah Jokowi pribadi, walaupun dia masih presiden. Karena bagi saya Jokowi pribadi atau Jokowi presiden saat itu existing dia presiden. Sama ya kalau saya sama aja, itu kan blown aja itu mereka itu. Ketakutan. Tapi izin Pak, itu gugatan itu apakah itu yang dikatakan Pak Yakub Hasibuan dia menangkan? Iya. Itu yang dimenangkan, kapan dimenangkan? Gila itu orang itu. Jadi bukan menang itu ya? Yang bukan menang, apa yang menang orang kita beralih subjek hukum yang kita gugat. Diperbaiki. Makanya baru muncul si Otto. Jadi Otto diberi kuasa, saya lihat juga tanda tangan basah Jokowi. Waktu itu saya gugat terus karena Jokowi nggak pernah bikin tanda tangan. Tidak pernah. Malah bikinnya surat tugas kepada Jaksa Agung, kepada Menseknek. Gua nggak anggap di sidang, apa lu tuh siapa, nggak ada urusan malu. Gue yang urusan gua bang presiden. Menseknek waktu itu Pratikno ya Pak? Iya, Pratikno. Harusnya Bapak waktu itu udah dapat Pak Pratikno sudah datang ke sidang ya? Enggak datang juga. Anak buahnya ya? Anak buahnya, levelnya office boy, gua nggak tahu lagi. Siap, lanjut Pak. Tidak menghina ya, istighfar ya. Tapi nggak leverage dong. Kan gua lawyer. Harus yang datang lawyer juga. Gue gugat, tapi saran hakim sangat bijaksana. Oke, ku pindah menjadi pribadi melawan Jokowi dan muncullah Otto. Ketika muncul Otto, dia mungkin sudah styling dengan hakim, terkondisilah. Semua saya dikondisikan mesti maksa sidangnya dengan offline. Ya saya tidak mau kok offline. Ini kan sidang terbuka. Sebelum offline, gimana? Pernyataan harus disepakati yang tidak mau ditandatangani penggugat. Kan untuk offline perlu disepakati. Si Otto main datangnya ke depan tanda tangan. Sudah disiapkan. Saya dipanggil, nggak mau saya, enak aja. Gua nggak sepakat. Nah, logika hukum perdata ini perlu dipahami. Ini mau hukum nih. Hukum tertinggi dalam perdata adalah kesepakatan. Jadi jika saya satu pihak yang tidak bersepakat, batal demi hukum dong. Pertanyaan seriusnya, kenapa dijalankan terus? Harus diikuti penggugat. Kan harusnya kita yang gugat. Dan ini udah tahap ketiga loh. Tahap pertama, gugatan saya cabut karena Bambang Tri dan Gus Dur ditangkap. Maka peristiwa perdata pindah ke pidana. Kalau pidana, beban pembuktian sama siapa? Dua-duanya.
Bukan dong. yang Jaksa. Oh ya, dan jaksa. polisi. Dia nangkep. Oh iya betul. Ya, mana buktinya? Mana buktinya? Minimal 2 alat bukti. Nah, ketika di persidangan 6 bulan loh, Michael. Ya. Bukan cukup lama, bukan sebentar, 6 bulan, tiap minggu, tiap hari Kamis saya ingat. Ya. Datang ke Solo, ongkos sendiri, semua sendiri. Bagaimana coba kita? Ya. Dengan segala kekurangan kita. Tapi Allah tetap beri pertolongan, kekuatan yang dahsyat. Nggak akan takut. Karena menurut ilmu hukum juga anomali. Ini udah diprotes oleh DHL. Anomalinya apa? Gus Nur Bambang Sri TKP-nya di Malang, Jawa Timur waktu podcast. Kan mestinya diperiksanya di Malang dong. Sesuai dengan TKP. Ini ditangkap di Jakarta. Oke, yang nangkep Mabes. Udah siapa yang bisa ganggu Mabes, ya toh? Maka harusnya periksa di Jakarta. Dipindahin ke Solo coba. Bagaimana coba? Alasannya memang ada. Saksi-saksi banyak dari Solo. Lah kalau saya menolak juga kan nggak bisa. Dia udah pidana. Ya. Harus laksanakan perintah undang-undang. Nah, jadi dengan suasana yang sungguh sangat terpaksa, kita nggak suka, kita banyak keluar biaya karena di sana kan kita harus bolak-balik dong. Minimal nginep sehari, nggak mungkin nggak. Belum akomodasinya dan lain sebagainya. Tapi atas izin Allah semuanya bisa dilakukan. Dan tibalah saat sidang demi sidang, saat masuk pembuktian. Tentu saya tagih dong ijazah aslinya. Apa kata jaksa? Nggak ada bang, saya cuma dapat fotokopiannya. Dapatnya cuma begini. Yang itu kan dilegalisir. Lo kan ngadilin menghadiri tokoh Profesor siapa saya lupa kalau nggak salah dari UKI, ahli hukum pidana, tentang fotokopi bisa nggak jadi alat bukti? Ya nggak bisa, dia bilang. Dia ceritalah pengalaman. Ada mahasiswa saya yang hilang juga, tapi ada laporan polisi. Nah, saya nanya sama polisi lagi di situ lewat jaksa, Jokowi hilang nggak ijazahnya? Ada laporannya nggak? Kagak ada. Berarti kan nggak hilang dong. Oke? Itu confirm itu. Terus gimana nih? Karena saya nggak puas, gini-gini, jaksa sini jaksa. Ini kan meja hakim nih. Saya duduk situ, dia duduk sini. Ini jaksa, ini saya. Ke depan semuanya depan hakim. Saya perlihatkan Pak Hakim, gini. Ente anggap hakim ya. Pak Hakim, ini ijazahnya fotokopi dan memang dilegalisir. Tapi apakah ini bisa jadi alat bukti? Ya nggak bisa, kata hakim. Jadi gimana Pak Hakim penunjuknya? Yaudah nanti saya catat. Catat apaan? Kok dicatat? Ya? Harusnya kan batal demi hukum sidang itu. Hakim itu memutus, bukan mencatat. Bukan catat. Ini orang cerdas begini. Ya akhirnya kita gimana? Hakim cuma begitu. Nampak sekali hakim telah berpihak kepada jaksa dan polisi. Oke? Duduk bareng lagi. Oke, catat lah. Saya percaya deh. Catat Pak ya. Nanti putusan akhir lo jangan sampai gue dikalahin lo. Iya dong. Karena udah telak saya menang itu. Dia nggak punya aslinya. Berarti tuduhan hoak, tuduhan menghebohkan masyarakat, tuduhan berita palsu, tuduhan kita menyampaikan tentang ijazah palsu, tidak benar. Yang benar memang nggak punya ijazahnya. Gitu. Akhirnya tiba putusan, tuntutannya 10 tahun. Bayangkan Roy, Simon, 10 tahun itu, aduh, emangnya sedikit. Akhirnya kita gugat terus dalam arti membela yang maksimal, tapi tetap dihukum 6 tahun. 6 tahun. Ini kekeliruan besar. Saya banding. Waktu banding di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, ongkos lagi, apalagi 3 bulan itu kurang lebih, ya toh? Putusannya diturunkan jadi 4 tahun. Menang dong. Menang dong dari segi jumlah. Saya lihat diktum-diktumnya itu. Kenapa kok dikurangi? Ternyata
tidak ada pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46. Tidak ada. Dikesampingkan. Dikesampingkan, diignore, diabaikan. Itu padahal yang tuduhan utamanya tentang ijazah palsu. Justru nggak ada. Yang ada disebut tentang ujaran kebencian dari Undang-Undang IT. Saya kritik lagi itu Pengadilan Tinggi. Ujaran kebencian itu menurut pasal 56A KUHP itu kan untuk agama. Ya. Ya toh? Untuk agama, untuk apa? Terus di alasannya untuk sara, suku, agama, ras, antar golongan. Coba lu pakai otak, otak lu pakai. Apakah ijazah palsu soal agama? Waduh. Apakah ijazah palsu soal golongan? Apakah ijazah palsu presiden itu soal ras? Kagak. Tapi kenapa gue dikenain juga pasal tentang ujaran kebencian? Jahat kau hakim lu. Kau bertanggung jawab di akhirat besar nanti. Kau pakai nama Tuhan demi Tuhan yang Maha Esa. Diputuskanlah kan? Kau bawa nama Tuhan tapi kau penipu. Azab Allah segera datang. Barangkali udah ada yang mati keluarganya itu, gue nggak tahu. Hakim, ya. Kami punya hak untuk mendoakan zolim kepada kalian karena kalian jahat sama kami. Itulah. Akhirnya saya kasasi. Tetap dihukum 4 tahun. Inkrah. Udah maksimal lah saya. Padahal masih ada satu peluang PK. Udah percuma dong. Logikanya si Jokowi masih presiden. Ya. Hakim lebih takut kepada Jokowi. Jadi Tuhannya si hakim, jaksa, polisi, hakimnya, Tuhannya adalah Joko Widodo. Bukan Allah Subhanahu wa taala kalau dia Islam. Bukan Yesus Kristus kalau dia Kristen. Tapi Tuhannya adalah Joko Widodo. Musyrik kok. Musyrik nggak diampuni oleh Allah. Pasrah. Tapi pas ingkrah selesai, berarti kan udah punya bukti pasti dong inkrah, putusan pengadilan tinggi dan putusan pengadilan negeri. Itu saya bawa lagi ke pengadilan negeri Jakarta Pusat, bos. Saya gugat lagi yang ketiga saya gugat lagi. Tapi apa jawaban pengadilan? Udah sidang 15 kali, ya, termasuk si Otto datang cuma 2 kali itu, ya tuh. Waktu Otto datang, tuh lo jangan sebanyak ngomong lo tuh. Nih sekarang saya ngomong, lo bilang ijazah Jokowi asli, mana sampai sekarang nggak ada aslinya? Oh ada bang, belum waktunya aja. Belum waktunya kapan? Sekarang waktunya lo tunjukin. Panggil Jokowi. Nggak ditunjukin juga sampai detik ini. Lo mungkin karena diiming-iming jadi menteri kan bisa juga, atau dibayar mahal sama si Jokowi kan bisa juga. Lo jual, kau gade ilmu intelektual. Dan sekarang udah jadi wakil menteri beneran ya? Udah, Anda nggak bisa turun jadi advokat. Makanya dia tugasi anaknya. Yakub. Kurang ajar si Yakub lagi ngomong bahwa 2 kali ngalahin gue. Dari mana? Lu sidang juga nggak pernah. Kok ngalahin kita gimana coba? Itu kan udah kebohongan publik. Harusnya dia telah memberi keterangan palsu di pengadilan. Bapaknya si Otto. Sanksinya 7 tahun. Oke. Tapi nggak ada yang berani laporin Otto sampai sekarang. Saya heran juga nih. Belum. Panas Ya belum ya. Mestinya responnya pemberani gue demen nih. Nah, jadi gitu Michael. Rahmat, dengan hormat, itulah poin-poin penting seharusnya kita tidak diadili. Karena saya advokat, punya imunitas hukum pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Tetapi faktanya tetap dilaporkan oleh Jokowi. Pertanyaan serius saya, Bapak Jokowi yang terhormat, Anda ngerti hukum apa enggak sih? Iya dong. Karena dia telah bersumpah loh waktu presiden 2 kali. Demi Allah, sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Itu ada di pasal 9 UUD 45. Sudah diucap, di belakangnya pakai Al-Quran. Kok ini undang-undang sudah ada pasal 16 dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, dia nggak taatin? Kok tetap dia laporin saya? Ya Allah,
tapi Jokowi saya happy. Kenapa? Karena banyak fitnah buat saya. Yang kenapa nggak ke Solo, kenapa ini, kenapa pret, nggak tahu dia. Michael, Siap. lo tahu panahan nggak? Maksudnya alat Mana? panahan. Ya. Kalau mau mana jarak jauh supaya sasaran tepat, lo tarik nggak, Busur? Tarik. Iya. Supaya dayanya lesatnya tinggi kan? Wuh. Kalau cuma segini, Enggak. apalagi dimajuin, dia nggak kebencahan. Itulah yang saya lakukan. Saya mundur dulu, saya lihat dulu, saya bidik mana kutu kupret, udah ketahuan deh. Sampai dia ngelaporin saya, wah, baru gue lepas di sekarang sini. Gitu loh. Itu namanya strategi attack. Saudara-saudara, perkembangan terakhir saya baru lihat kemarin. Video tanggal 10 kemarin tuh, Maret 2025, dari seorang IT lulusan UGM. Namanya Simon apa siapa tuh? Ya kalau nggak Simon ya. Dia ahli dalam IT dan juga lulusan UGM. Jadi dia bandingkanlah ijazah dia dan ijazah Jokowi. Kentara betul dari segi kepalsuannya gitu. Yaitu ditinjau dari segi ilmu tentang komputerisasi. Atau DOS istilahnya, itu operating system, this operating system yang berupa Windows itu baru lahir tahun 92. Jokowi lulus 85, kok pakai tulisannya pakai Windows yang 92. Jadi hebatnya Jokowi adalah 7 tahun sebelum kejadian sudah bisa bikin dia ijazah itu kan. Digital mana bisa bohong? Bisa bohong nggak digital? Ya nggak bisa. Tapi sisi lain yang saya agak nafsu juga untuk bicara ini Otto, sahabatku juga, rekan saya lah, sama-sama advokat, yang menyatakan Pak Egy Sujana apa kewenangannya kok mau nuduh Jokowi jasa palsu tapi nggak bisa buktikan katanya. Siapa yang menuduh dia harus buktikan. Otto satu sisi benar dalam perspektif hukum perdata. Hukum perdata ya begitu. Tapi asal tahu Otto ya, Jokowi itu pertama memang saya gugat tahun 2022. Jadi sudah jalan 3 tahun di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, tahun 2022 akhir itu, atau sekitar Oktober atau November lah seingat saya itu, ketika berjalan gugatan kepada Jokowi, baru sidang sekali atau 2 kali seingat saya, Jokowi perintahin Kapolri, yang saya tahu pasti nggak mungkin kalau tanpa perintah Jokowi ya. Ditangkaplah Bambang Tri dan Gus Dur. Nah, peristiwa penangkapan Bambang Tri dan Gus Dur itu peristiwa pidana. Klausul dalam pidana, beban pembuktian ada pada polisi dan jaksa. Polisi harus temukan dulu 2 alat bukti.